Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita sama-sama berada di majelis ilmu yang dengannya kita mengharapkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah taala di malam hari ini adalah pertemuan perdana yang kita akan membaca kitab yang sangat penting bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahuinya, yaitu seputar masailul jahiliyati allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perangai-perangai orang-orang jahiliyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyelisihi mereka. Ditulis oleh Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Kitab ini Syekh rahimahullah akan menjelaskan sifat-sifat atau amalan-amalan yang buruk yang dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu supaya umatnya berhati-hati, supaya umat Islam berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan sesuatu atau kita mengamalkan perkara-perkara padahal perkara tersebut adalah perkara tercela, perkara yang pernah dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Taib. Jadi kembali saya ulangi, kitab yang kita akan baca adalah Masailul Jahiliyah. Masailu itu adalah jamak taksir dari mas'alatun. Iya, mas'alatun artinya perkara-perkara atau amalan-amalan. Al-jahiliyah dari isim fa'il artinya jahil, orang yang tidak paham. Ya. Tapi di sini pakai ya nisbah jahiliyah sebab yang diinginkan adalah orang-orang yang hidup ya di masa sebelum Islam, yang mereka tidak ingin tunduk dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang-orang jahiliyah itu adalah orang yang hidup di masanya, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Kita akan baca sebentar penjelasan dari Syekh hafizahullah taala. Taib. Kitab ini mungkin kita akan baca matannya saja, sebab ini kitab ada beberapa ulama yang menjelaskannya. Di antaranya ulama di masa sekarang ada tulisan Fadilatul Syekh Ad-Doktor Saleh bin Fauzan ibn Abdillahil Fauzan hafizahullah taala. Tapi mungkin di muqaddimah ini kita akan sebutkan penjelasan beliau
terkait tentang makna jahiliyah. Apa makna dari jahiliyah? Taib. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya baca dari kitab ini, perlu saya ulangi bahwa isi kitab ini itu semua beliau berbicara tentang kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ya, tentunya kita mempelajari perkara ini, kita mengilmui masalah ini bukan untuk mengerjakannya, tapi agar supaya orang itu berhati-hati darinya. Kata seorang penyair, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rifu syarri wa man lam ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Ya, kata orang bijak, saya ingin mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan tersebut, akan tetapi untuk berhati-hati darinya. Sebab siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, yaqa'u fihi, maka dia akan terjatuh di dalamnya. Ya, jadi perkara-perkara jahiliyah ini semuanya adalah kejelekan yang akan jelaskan. Kita ingin mengetahui perkara kejelekan tersebut bukan untuk kita kerjakan, tapi agar seorang terhindar darinya, ya, agar seseorang berhati-hati dari amalan-amalan tersebut. Dan demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus bukan hanya menyampaikan kebaikan, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam juga diutus sebagai orang yang memberi peringatan dari bahaya-bahaya. Di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak ada satupun nabi sebelumku kecuali wajib bagi nabi tersebut menyampaikan sesuatu yang dia ketahui untuk umatnya, wa yundhirahum, dan kecuali wajib bagi nabi tersebut untuk memperingatkan umatnya dari perkara-perkara yang berbahaya. Iya. Jadi ada peringatan, ada kabar gembira, ya, ada perintah, dan Nabi SAW juga diutus sebagai orang yang memperingatkan manusia dari bahaya-bahaya, dari jalan-jalan penyimpangan, dari amalan-amalan yang tidak dibolehkan. Ya. Dan subhanallah, bukan hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang disifati seperti itu. Iya. Bahkan disebutkan di akhir surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati para nabi dan rasul terdahulu, ya, rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Perhatikan ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, rusulan, para rasul itu mubasysyirin wa mundzirin. Mereka adalah orang yang memberi kabar gembira sekaligus orang yang memberi peringatan. Jadi agama ini bukan hanya kabar gembira terus yang disampaikan. Agama ini bukan sekadar menyampaikan fadilah terus, keutamaan-keutamaan, tapi harus ada perkara-perkara yang berbahaya bagi umat untuk kita ingatkan, jangan sampai mereka terjatuh di dalamnya. Itulah sifat para nabi dan rasul. Makanya kita kenal agama itu, ya, adalah agama Islam yang dibangun di atas perintah dan larangan. Ya, Nabi diutus memberi kabar gembira, mubasyirin, artinya supaya Nabi memberikan keutamaan-keutamaan, menyampaikan keutamaan agar umat ini mengerjakan perintah. Sekaligus diutus sebagai mundzirin, pemberi peringatan, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, ya, sesuatu yang bisa membahayakan umatnya. Ya, demikianlah ya, umat Islam
adalah umat yang dididik di atas perintah, dididik di atas larangan-larangan. Ya, oleh karena itu, kalau ada orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia hanya fokus memberikan kabar gembira, tidak ada larangan yang disampaikan, maka itu bukan ciri dakwahnya para nabi dan rasul. Iya, bukan ciri dakwahnya para nabi dan rasul. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita baca langsung di muqaddimah atau pendahuluan dari buku ini. Kata beliau, qala Syekh Muhammad rahimahullahu taala, hadhihi umurun khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma alaihi ahlal jahiliyati al-kitabiyyina wal ummiyin mimma la gina lil muslimi an ma'rifatiha. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala di pendahuluan buku ini adalah perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi apa yang biasa dilakukan oleh ahlul jahiliyati, orang-orang jahiliyah, dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab di sini Yahudi dan Nasrani. Wal ummiyin, serta orang-orang ummiyin. Ya, orang-orang ummi dari kata ummiyun, orang yang buta. Apa maksudnya ummi di sini? Bukan ummi ibu ya, bukan. Ummiyin, orang yang buta, artinya orang yang memang sama sekali tidak memiliki agama di masa itu. Ya. Jadi kan ada 3 kelompok ya. Di masa dahulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, ada 3 golongan manusia. Ya, ada yang masih berpegang kepada kitab Taurat, ada yang berpegang kepada kitab Injil, dan ada orang-orang yang memang sama sekali orang yang tidak beragama, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ada keyakinannya. Ini disebut ummiyin. Taib. Jadi kata Syekh rahimahullah, ini adalah perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi apa yang biasa dilakukan oleh ahli jahiliyati, orang-orang jahiliyah. Siapa orang jahiliyah? Yang pertama dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang kedua dari orang-orang ummiyin, orang-orang yang tidak memiliki pegangan, ya, tidak memiliki kitab. Mimma la gina lil muslimi am ma'rifatiha, yang seharusnya wajib bagi setiap kaum muslimin untuk mengetahui perkara ini. Jadi perkara ini perkara yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita wajib mengetahuinya. Itu tadi alasannya. Kita mengenal kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, tapi apa? Untuk berhati-hati darinya. Taib. Kemudian kata Syekh rahimahullahu ta'ala, fadiddu yudhiru husnahu diddu wa bididdiha tatabayyanul asya'. Lawan sesuatu itu akan nampak jelas dengan mengetahui lawannya. Paham maksudnya ya? Jadi seseorang dia tidak akan paham bagaimana keutamaan tauhid itu kalau dia tidak mengetahui lawannya, apa itu hakikat kesyirikan. Ya. Orang tidak akan memahami betapa nikmatnya seorang itu berada di atas sunnah kecuali dia harus kenal apa itu bid'ah. Iya. Tayyib. Demikian pula misalnya dalam perkara-perkara yang maknawi atau hissi, seorang tidak akan mengetahui betapa nikmatnya siang itu kalau tidak ada malam dari lawannya. Jelas ya? Orang tidak akan mengetahui betapa nikmatnya manis itu kalau dia tidak mengenal seperti apa itu yang namanya pahit. Iya, Syekh gambarkan di sini, ya,
mengetahui lawan sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi jelas. Wa bididdiha tatabayyanul asya, mengetahui lawan sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi jelas. Maksudnya apa? Kalau kita mengetahui perkara kejelekan yang dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu, ya, maka dengan kita mengenal sifat dan perangai yang jelek yang mereka lakukan, maka semakin nampak bagi kita betapa indahnya keislaman itu. Iya, jelas ya. Sekarang kata Syekh rahimahullah, lihat, fa'ahammu, antum punya buku atau tidak? Ya, kayaknya nanti dibagikan bukunya ya. Ini kitab ada terjemahannya. Insyaallah pekan depan nanti kita akan bagikan terjemahan dari buku ini. Ya, terserah antum. Antum mau fotokopi silahkan. Ya, supaya kita bisa sama-sama melihat buku. Jadi taklim itu, belajar itu, kalau kita melihat panduan, insyaallah taala akan lebih membantu untuk memahami sebuah masalah. Ya, jadi kitab Masailul Jahiliyah ini ada terjemahannya, insyaallah nanti dibagikan. Taib. Kemudian kata Syekh rahimahullah, jadi itu ya pendahuluan. Saya ulangi, Syekh mengatakan ini perangai-perangai jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyelisihi mereka. Ya. Yang sepantasnya bagi setiap muslim dan muslimah mengilmui masalah ini. Taib. Supaya apa? Kenapa wajib diilmui? Padahal ini adalah perkara-perkara yang jelek. Itu tadi alasannya, agar kita berhati-hati dari kejelekan itu. Taib. Fa ahammu ma fiha wa ashadduha khataran. Kata Syekh rahimahullah, perkara yang paling penting dan sangat berbahaya ini nih, perkara yang paling penting diketahui, bahkan ini adalah perkara yang khatir, yang sangat berbahaya, yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu adalah apa? Adamu imanul qalbi bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya sumbernya. Ya, saya ulang ya, perkara yang paling penting dan yang sangat berbahaya, ya, adalah adamul iman, karena tidak adanya keimanan di dalam hati terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Syekh sudah kasih kuncinya. Ya. Kenapa muncul perkara-perkara jahiliyah yang akan disebutkan dalam kitab ini? Ya, ada sekitar 128 perkara. Bayangkan ya, ada 128 perkara yang mereka lakukan dianggap biasa, tapi ternyata ini adalah perkara yang apa? Berbahaya. Makanya Nabi diutus untuk menyelisihi dari perbuatan yang mereka lakukan. Tapi kuncinya dikasih kunci di pendahuluan. Kenapa muncul 128 masalah yang mereka lakukan? Ini dia. Adamu imanul qalbi bima jaa bihi Rasul sallam. Kuncinya satu, karena tidak ada keimanan di dalam hatinya, ya, tidak ada ketundukan, tidak ada keimanan, tidak ada kepercayaan. Dia tidak mau percaya terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ini? Sekarang kata beliau, fa inin dhafa ila dzalika istihsanu ma alaihi ahlul jahiliyati tammati al khasarah. Iya, kata beliau, jika semua hal ini terjadi, ya, jadi disebutkan 128, jika semua ini terjadi. Kenapa semua ini terjadi? Kata beliau, istihsan, karena mereka menganggap baik, ya, sesuatu yang dia lakukan, padahal itu diselisihi oleh Rasulullah SAW. Ya, istihsan ini yang membuat orang-orang jahiliyah terjatuh di dalam kekeliruan. Istihsan itu
artinya dia berkeyakinan, ya, dia menganggap sesuatu itu baik, sesuatu itu buruk berdasarkan dengan akalnya. Iya, jelas ya, ini namanya istihsan. Jadi ketika kita menganggap sesuatu ini baik, ini buruk, padahal ukurannya bukan agama, bukan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tapi kita yang menjadi ukuran adalah akal kita. Disitulah terkadang orang apa? Terjatuh ke dalam kerugian. Jelas ya? Saya kasih contoh. Di masa Sa'id bin Musayyab atau Musayyib rahimahullah, salah seorang tabi'in, ada orang pernah masuk ke masjid, ya, dia habis sholat asar, dia sholat sunnah 2 rakaat setelah asar. Padahal dimaklumi ya, tidak ada sholat sunnah ba'diyah setelah apa? Setelah asar. Tapi orang ini dia kata dia sholat 2 rakaat setelah asar. Maka Sa'id bin Musayyab mengatakan, kenapa kamu melakukan dua sholat itu? Ditegur ya, ditegur oleh Imam Sa'id bin Musayyab. Apa jawaban orang ini? Perhatikan syubhatnya. Dia bilang, apakah Allah menyiksa saya karena saya sholat sunnah 2 rakaat? Perhatikan ya. Orang ini ketika ditegur apa dia katakan? Wahai imam, apakah Allah akan menyiksa saya padahal saya sholat? Kata Sa'id bin Musayyab, iya, Allah tidak menyiksa kamu karena kamu sholat, tapi Allah akan menyiksa kamu karena kamu menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Rasulullah tidak ada hadis yang menerangkan tentang apa? Adanya syariat sholat sunnah setelah asar. Paham ini ya? Ya, ini yang dijawab oleh Sa'id bin Musayyab. Kenapa muncul seperti itu? Ada orang yang seperti itu, istihsan, menganggap baik sesuatu. Ini kan sholat baik, tapi masalahnya menganggap baik sesuatu bukan pada apa? Bukan pada tempatnya. Paham ya? Jadi kebanyakan orang terjatuh dalam perkara yang diharamkan karena menganggap baik sesuatu, padahal sesuatu itu adalah dilarang dalam agama, menyisihi tuntunan Rasulullah SAW. Bid'ah yang paling pertama terjadi di dalam sejarah umat Islam adalah zikir jamaah dalam masjid. Iya, ketika ditegur oleh salah seorang tabi'in, ya, kisahnya ya ada dalam Sahih Muslim disebutkan. Iya, maka ditegur oleh, kalau tidak salah ingat, yang menegur ini adalah Yahya bin Ya'mur dan siapa namanya, Ubaidullah bin Abdurrahman, Yahya bin Ya'mur dan Abdurrahman Al-Himyari, kalau tidak salah ingat ya. Dua orang ini melihat ada orang yang berkumpul dalam masjid dipimpin oleh satu orang. Dikatakan kepada kelompok kaum, wahai kaum, tahlillah la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, dipimpin seperti itu. Maka ditegur oleh mereka, iya, ditegur oleh sahabat, oleh tabi'in tersebut. Iya, iya, alasannya mereka apa? Ini kan zikir kebaikan. Jelas ya? Ini kan zikir kebaikan. Kenapa saya dilarang? Iya. Maka ini dilaporkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Abdullah bin Mas'ud. Iya. Maka Abdullah bin Mas'ud menegur mereka. Artinya di sini syahidnya kita pembahasan ini, kadang sesuatu itu kita lihat secara zahir adalah kebaikan. Tapi kebaikan itu kalau bukan pada tempatnya, maka itu menjadi apa? Hal yang dilarang. Sama misalnya ada orang sholat, dia sholat subuh, tapi dia katakan, wah ini lagi dingin-dingin, ini musim, bukan musim panas ya. Bagaimana kalau sholat subuh kita cukupkan menjadi 3 rakaat? Iya, ditambah. Alasannya kan ini kan sholat kebaikan, kita tambah saja. Apakah ini benar? Kalau istihsan dipakai, menganggap baik sesuatu dengan akal, ya baik, kan
kan ditambah, berarti kebaikan. Tapi ingat, segala sesuatu yang dianggap baik oleh akal belum tentu itu baik dari sisi apa? Dari sisi syariat. Pahamin ya? Jadi kenapa ada perkara-perkara jahiliyah yang dengannya Nabi SAW diutus ini? Karena orang-orang jahiliyah terdahulu selalu menganggap baik sesuatu, padahal sesuatu tersebut dia tidak apa? Dia tidak ukur dengan apa? Dengan syariat. Ketika seorang seperti ini, kata Syekh, tammatil khasarah, maka itulah apa namanya? Puncak dari kerugian. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu bil batil, orang-orang yang beriman kepada kebatilan, wa kafaru billah, dan dia ingkar kepada Allah, ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ini dalilnya ya. Jadi subhanallah, para ulama itu tidaklah mereka berbicara tentang sebuah permasalahan, apalagi masalah-masalah akidah begini, kecuali mereka sertakan di dalamnya apa? Dalil yang mendukung dari apa yang mereka ucapkan. Tapi kita baca penjelasannya. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, ini saya sengaja baca pendahuluannya supaya jelas makna-makna yang dimaksudkan dalam pendahuluan ini. Kata Syekh, hadhihi risalatun min rasaili Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini adalah sebuah tulisan dari tulisan Syekh Muhammad rahimahullahu taala. Ismuha, nama dari buku ini, Masailul Jahiliyati allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Perangai-perangai jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tashtamilu ala mi'atin wa thamanin wa ishrina mas'alatan. Di dalam buku ini terkandung di dalamnya 128 masalah. Jadi ada 128 masalah dari kitab ini. Taib. Istakhlasaha rahimahullahu ta'ala minal kitabi wa sunnati wa aqwali ahli ilmi. Beliau meringkas ya perkara-perkara jahiliyah ini, kitab ini itu dia ambil dari Al-Quran. Perhatikan ya, diambil dari Al-Quran, demikian pula diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqwali ahli ilmi, dan diambil dari ucapan para ulama. Ya, apa tujuannya? Kenapa Syekh sampaikan perkara ini? Wal ghardu min dzalik, tujuan dari hal tersebut, tambihul muslimin, peringatan kepada segenap kaum muslimin, min ajli ayyajtanibu hadhil masail, supaya mereka menjauhi perkara-perkara ini, li'annaha khatiratun jiddan, karena masalah ini, perkara-perkara jahiliyah ini adalah hal yang sangat berbahaya sekali. Taib. Wa bayyana rahimahullahu ta'ala anna hadhil masaila mimma khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyati minal kitabiyyin wal ummiyin. Dan penulisnya menjelaskan bahwa perangai-perangai atau perbuatan-perbuatan ahlul jahiliyah ini adalah perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi ahlul jahiliyah, baik itu dari kalangan al-kitabiyyin, ahlul kitab, ataupun dari kalangan ummiyin. Siapa kitabiyyin dan al-ummiyin dijelaskan. Lihat, wal kitabiyuna al-muradu bihim. Siapa ahlul kitab? Ya, ahlul kitab adalah ahlul kitab minal yahudi wan nasara. Mereka dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa dikatakan mereka ahlul kitab? Ahlu itu artinya orang yang ahli. Ya, kalau bahasa kita spesialis ya. Ya. Kenapa dikatakan ahli? Ahlul kitab, sebab mereka memang dua kelompok manusia ini adalah orang yang sangat tahu isi kitab mereka. Makanya dikatakan ahlul kitab. Iya. Saking taunya kitabnya, dibahasakan dalam surah Al-Baqarah itu, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami beri kepada mereka alkitab. Iya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka mengenal kitabnya seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Saking apanya? Allah bahasakan apa? Mereka mengenal petunjuk, mereka mengenal kitabnya, ya, kitab Taurat, kitab Injil, seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Saking apanya?
Saking taunya itu isi kitab. Ya mungkin kalau umat Islam kebanyakan dari kita semua dari isi kandungan Al-Quran banyak yang kita tidak ilmui, tapi mereka dibahasakan apa? Mengenal kitabnya, mengenal petunjuknya seperti mengenal anaknya sendiri. Bagaimana itu kalau anak sendiri, masa kita tidak kenal? Iya, makanya disebut ahlul kitab. Jadi ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Li'anna al-yahuda indahum kitabut Taurati allati anzalaha Allahu ala Musa alaihi salam. Karena orang-orang Yahudi mereka memiliki kitab Taurat yang Allah menurunkan kepada nabinya Nabi Musa alaihi salam. Wan Nasara indahum kitabul Injil alladzi anzalahu Allahu ala Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Orang-orang Nasara di sisi mereka ada kitab. Itulah kitab Injil yang diturunkan kepada Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Falidzalika summu bi ahlil kitabi. Oleh karena itu mereka disebut sebagai ahlul kitab. Wa humul an yutliquna 'ala Taurat. Sekarang mereka gunakan ya orang-orang yang berpegang kepada kitab Taurat ya, namanya al-ahdul qadim, perjanjian lama. Istilah mereka ya. Tayyib au asfarul qadimah atau kitab lama. Wa yutliquna al-injil, dan mereka gunakan kitab Injil asfarul ahdil jadid, adalah perjanjian baru. Hada fi istilahihim, ini istilah-istilah mereka. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara sekarang, ya, istilah mereka itu perjanjian lama, perjanjian baru. Paham ya? Tidak pernah dengar? Perjanjian lama, perjanjian baru, itu dari istilah mereka. Taib. Wa huma kitabani azimani anzalahum Allahu ala nabiyyaini karimaini. Dua kitab ini yaitu Taurat dan Injil semuanya adalah dua kitab yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada dua nabi yang mulia. Huma Musa wa Isa alaihi wassalam, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. La siyamat Taurah, apalagi kitab Taurat. Fa innaha kitabun azim. Kitab Taurat ini kitab yang luar biasa, agung. Sementara kitab Injil ya mukammilun laha wa musaddiqul laha. Kitab Injil ini penyempurna dari kitab Taurat sekaligus membenarkan kitab Taurat. Ya. Taib. Orang-orang yang beriman kepada kitab Taurat di zamannya Nabi Musa disebut sebagai seorang muslim. Ya. Orang-orang yang beriman kepada kitab Injil di zamannya Nabi Isa disebut sebagai seorang muslim. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, maka semua apakah dari kalangan Yahudi dan Nasara wajib mengimani apa yang dibawa oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min Yahudiyin wala Nasraniyin." Ya, tidak ada seorang pun Yahudi ataupun seorang Nasara yang dia mendengar aku diutus kemudian dia tidak mau beriman kepadaku, illa kana min ahli nar, kecuali dia pasti penduduk neraka. Jelas ya? Kecuali dia pasti penduduk neraka. Jadi walaupun mereka, jadi apa yang mereka sekarang anggap dia masih berpegang kepada kitab Injil, kitab Taurat, itu hanya sekedar apa? Pengakuan saja. Sebab kitab itu sudah dirubah sebagaimana akan dijelaskan sebentar. Iya, sebab seandainya mereka masih beriman misalnya kepada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, tidak mungkin mereka akan mengatakan anak Isa itu adalah anak Tuhan. Justru karena adanya perubahan pada kitab mereka dan mereka sendiri yang merubah, akhirnya seperti itulah keyakinannya hingga hari ini. Iya, jelas ya? Baik. Lihat. Belum Isya ya? Belum. Baik. Walidzalika summu bi ahlil kitab. Oleh karena itu mereka disebut sebagai ahlul kitab. Paham ya? Jadi ahlul kitab yang dimaksudkan siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasara. Apa alasannya kenapa mereka disebut ahlul kitab? Tadi. Karena mereka orang yang sangat berilmu tentang isi kitab mereka. Makanya disebut ahlul kitab. Taib. Farqan bainahum wa baina ghairihim mimma laisa lahum kitab.
Ini perbedaan antara mereka ahlul kitab dengan selain mereka dari orang-orang yang memang tidak memiliki kitab, tidak memiliki pegangan, tidak memiliki keyakinan. Taib. Ammal ummiyun, adapun orang-orang ummi, fal muradu bihim, yang diinginkan ya mereka adalah al-arabul ladina la yadinuna bid-diyanatain. Ya. Siapa itu ummi? Ummi kata Syekh adalah orang Arab yang mereka itu tidak beragama dengan dua agama ini. Dia tidak beriman kepada Taurat, demikian pula tidak beriman kepada apa? Injil. Ya, ini orang bebas ya, tidak ada keyakinannya. Summu bil ummiyin, mereka disebut sebagai ummiyin, itu dari kata ummi, nisbatun ilal wal ummi huwa alladhi la yaqra'u wa la yaktub. Jadi makna ummi adalah orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya, makanya Nabi kita SAW beliau juga adalah apa? Ummi. Ya, Nabi SAW itu adalah siapa? Ummi. Orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Makanya ketika awal turunnya wahyu yang dibawa oleh Jibril, diperintah Nabi SAW oleh Jibril untuk membaca. Apa kata Nabi? Ma'ana bi qari. Saya tidak tahu membaca sama sekali. Apa hikmahnya Nabi ummi? Supaya orang-orang Quraisy yang hidup di masa itu beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Paham ya? Paham maksudnya? Seandainya Nabi bisa membaca, bisa menulis, mungkin mereka akan mengatakan, tidak usah beriman kepada Muhammad, itu hanya sekedar dibuat-buat dari dirinya sendiri. Tapi karena beliau ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh beliau betul-betul kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi makna ummi di sini kata Syekh adalah orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Fa innahum qaumul la yaqra'una wa la yaktubuna fil ghalib, karena mereka adalah sekelompok manusia yang kebanyakannya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Walaysa indahum kitabun qabla nuzulil Quran, sebelum diturunkannya Al-Quran tidak ada pegangan di sisi mereka. Falidzalika summu bil ummiyin, makanya mereka disebut sebagai ummiyin. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus seorang rasul kepada ummiyin di antara mereka. Apa ummiyin? Orang-orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma atainahum min kutubi yadrusunaha, dan tidaklah kami memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka bisa baca. Wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Iya. Wa qala ta'ala litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, agar engkau wahai Muhammad yang memberi peringatan kepada kaum yang belum diberi peringatan, yang ayah-ayah mereka tidak diberi peringatan, fahum ghafilun, dalam keadaan mereka lalai. Hadza makna al-ummiyin, inilah makna al-ummiyin. Wa wasafahu nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam bi annahu ummiyun. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala juga mensifati nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Mana dalilnya? Disebutkan dalam surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Perhatikan, orang-orang yang mereka mengikuti rasul nabi yang ummi. Jadi nabi disifati dengan apa? Ummi, orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang mana nama beliau yaitu Nabi SAW itu sudah tertulis dalam kitab mereka, kitab Taurat dan Injil. Ya subhanallah, orang Yahudi itu, orang-orang Nasara, mereka sudah tahu bahwa setelah Nabi Isa, setelah Nabi Musa akan ada Nabi yang diutus yang wajib mereka imani. Paham ya? Disebutkan nama Nabi SAW di dalam kitab mereka. Dan mereka tahu, makanya dikatakan tadi kan ahlul kitab.
Mereka tahu isi kitabnya, mereka tahu bahwa akan ada nanti seorang nabi, seorang rasul yang akan diutus setelah mereka. Kenapa mereka tidak mau beriman? Disebutkan dalam Al-Quran, hasadan min indi anfusi, karena ada hasad dalam diri mereka. Ini juga bahayanya, akan disebutkan dalam Masail Jahiliyah. Di antara perkara yang membuat seseorang itu jauh dari kebenaran, mungkin hasad kepada orang lain. Iya, penyakit hasad. Taib. Dia katakan di sini, maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tertulis dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, sifatnya mereka memerintah kepada al-ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Taib. Faqaunuhu ummiyan la yaqra'u wa la yaktubu wa jaa'a bihadzal kitabil 'azim dalilun ala sidqi risalatihi wa fi dzalika mu'jizatun lahu. Perhatikan keberadaan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dan diberikan kepadanya kitab yang sangat agung, itulah Al-Quran. Itu adalah dalil akan benarnya risalah yang dibawa oleh beliau, sekaligus itu adalah apa? Mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham maksudnya ini? Apa hikmah? Kenapa Allah memilih Rasulnya sebagai seorang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis? Padahal diturunkan kepadanya kitab yang paling mulia, Al-Quran. Tapi kenapa Allah pilih dari kalangan orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Logikanya kan, kalau kita mau memilih pemimpin, apalagi ini pemimpin seluruh manusia, logikanya pilih apa? Pasti orang yang bisa apa? Bisa membacakan, yang bisa menulis dari apa? Risalah yang datang. Tapi ternyata subhanallah, Allah tidak memilih dari orang yang bisa membaca dan tidak menulis. Bahkan Allah memilih orang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, ternyata ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Dalilun ala sidqi risalati. Itu adalah dalil akan benarnya risalah yang dibawa oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu hikmahnya. Taib. Fal arabu ummiyun wa nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam ummi. Maka orang Arab itu mereka adalah orang-orang ummi, dan nabinya pun sallallahu alaihi wasallam adalah ummiyin. Taib. Insyaallah taala di kesempatan berikutnya kita akan jelaskan apa makna al-jahiliyah. Jadi tadi dijelaskannya siapa yang dimaksudkan oleh Syekh di dalam kitab ini, orang-orang jahiliyah. Ada dua golongan, ada tiga golongan manusia. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, dan orang yang tidak memiliki sama sekali apa? Pedoman kitab. Sekarang Syekh nanti akan jelaskan apa maknanya jahiliyah, kenapa disandarkan kepada kebodohan. Jahil itu artinya orang yang bodoh. Kenapa disebut jahiliyah? Ini penjelasannya insyaallah taala akan datang di pertemuan setelahnya. Baik, saya kira dulu sebagai pendahuluan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.